Selamat datang di channel Godong Ayu. Kita akan belajar mengenai ekoprint dan pewarnaan alam. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba memperkenalkan beberapa tanaman lain yang bisa kita gunakan untuk ekoprint. Yang pertama ini adalah ketepeng. Saya yakin teman-teman semuanya sudah bisa mengenali dan banyak menemukan di sekitar tempat tinggal ya. Ini yang bunganya kuning, sayang ini bunganya belum mekar. Nanti saya tunjukkan dengan foto saja. Nah ini di lingkungan kita mungkin dikenal sebagai ketepeng kebo gitu, untuk obat kulit, kemudian bisa juga untuk obat cacing. Jadi memang istimewanya daun-daun yang bisa untuk ekoprint itu biasanya bisa digunakan untuk tanaman obat ini. Ya, jadi ini di basic pun cukup bagus. Ya, warnanya ke arah kuning itu, baik pada tunjung maupun pada tawas. Kalau di sampingnya ini adalah jenitri ya. Kemarin saya sudah mengupasnya. Ini jenitri. Ini ada beberapa daun lagi tanaman lain yang digunakan untuk ekoprint. Tanaman lain yang bisa digunakan dan cukup sering digunakan itu adalah pohon mawar. Ini ya. Untuk mawar ini sebaiknya kita memilih daun yang agak kaku begitu. Ini, kasar begitu kalau diraba. Nah ini cetakannya bagus baik untuk basic maupun untuk advance. Nanti akan saya sertakan hasil dari ekoprint menggunakan daun mawar ini. Nah ini yang batangnya berduri, ini adalah batang pohon kalpataru. Jadi memang untuk kalpataru ini pada saat tanamannya masih muda itu tidak bisa digunakan atau belum tercetak bagus. Kita harus memilih biasanya ketika tanaman sudah muncul kambiumnya seperti ini. Jadi biasanya ketika mulai berkambium, permukaan batangnya mulai berduri, kemudian daunnya juga menjadi uratnya lebih jelas lagi. Ini yang karena bentuknya bagus, ini juga sering digunakan untuk ekoprint, yaitu pohon pepaya Jepang. Daunnya ini untuk ponding juga sangat cantik hasilnya. Kalau untuk medium ataupun dye blanket, kita akan mencetak bentuknya yang sangat bagus. Biasanya munculnya hanya hijau muda begitu, atau bahkan rangkanya saja, artinya bentuknya saja jadi putih, tapi biasanya akan memberikan nuansa yang berbeda begitu. Jadi cukup sering digunakan. Nah, hati-hati untuk media kulit, karena pepaya ini dia ada enzim papain, jadi dia mampu mencerna kulit, sehingga kadang-kadang getahnya justru melubangi kulit yang kita eko begitu. Tanaman Strobilanthes ya, yang biasanya digunakan untuk membuat indigo asam. Nah, ini juga bisa digunakan untuk ekoprint. Tidak hanya Strobilanthes sebetulnya, tetapi indigo vera atau tarom itu juga bisa digunakan untuk ekoprint. Ini tanamannya masih kecil, kemarin kami tanam dari batang aja, belum begitu besar. Tanaman yang cukup tinggi itu adalah jaran, itu pohon jaran ya. Ini cetakannya bagus sekali ya, menanamnya pun mudah, cukup dengan stek batang dituncepin udah tumbuh. Ini hasilnya sangat baik, baik di kulit, di kain begitu, hasilnya cukup bagus sekali.
jenis paku-pakuan ya, pakis itu juga cukup bagus digunakan untuk ekoprint. Nanti ada beberapa foto jenis-jenis paku-pakuan yang biasa saya gunakan. Ini bentuknya yang cantik, ini menjadi sering untuk digunakan oleh teman-teman ekoprint. Nah, rumput lain yang bisa digunakan, mungkin disepelekan, ini kebetulan ada yang tumbuh di jendela nih ya, ini saya tidak tahu namanya, tapi ini adalah jenis akalipa ya, cabut aja karena tumbuh di jendela. Nah, ini adalah masuk rombongan akalipa. Ya. Akalipa khas sekali dengan bunganya yang semacam memanjang begitu, kemudian jabrut-jabrut, ada seperti ekor kucing dan sebagainya. Itu semua bisa digunakan. Teh-tehan yang untuk pagar itu juga masuk akalipa. Paku-pakuan yang lainnya, untuk paku-pakuan ini sebaiknya kita memilih daun yang sudah tua sehingga muncul, nah ini jadi sudah ada sporanya, akan muncul warna yang cantik. Ini untuk ponding juga cantik, untuk ekoprint lainnya juga cantik ya. Jadi kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Baik, sementara itu dulu. Lain kali kita akan coba jalan-jalan keluar untuk mencari tanaman-tanaman lain yang bagus untuk ekoprint. Selamat menyimak terus dan jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih.